Halo sahabat pajak semua, apa kabar? Pastinya sehat selalu ya. Bersama saya dengan Sastra di podcast KPP Madya 2 Jakarta Barat, yaitu podcast Tax Education. Nah, sebenarnya tuh Mas, ada nggak sih kalau kita bilang tuh kayak syaratnya atau batasan-batasan atau batasan-batasannya ya. nih, iya, kalau mau ngajuin permohonan pemindah bukuan melalui IPBK. Coba gimana nih Mas penjelasannya? Ya. Jadi Mas Sastra, bagi sobat pajak yang tiba-tiba disuguhi istilah pemindah bukuan, mungkin ada yang beberapa yang kurang familiar kali ya. Iya, mungkin belum pernah. Iya, gitu. Jadi pemindah bukuan ini ya istilahnya, jadi misal kalau sobat pajak itu salah bayar nih ya, itu bisa dipindahin loh atau dibetulin seperti itu Mas Sastra. Jadi pemindah bukuan ini adalah proses untuk melakukan bahasanya ya pembetulan terhadap pembayaran tersebut. Pembayaran tersebut bisa dipindah ke masa pajak lain, jenis pajak lain, misal salah jenis pajak, seharusnya 411211 untuk PPN, ternyata dibayarnya 411121 untuk PPh pasal 21. Nah, itu kan repot, jadi tidak bisa dimasukkan ke SPT masa PPN-nya. Nah, itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Selama ini proses pemindah bukuan itu dilakukan secara manual Mas Sastra. Jadi diajukan permohonan pemindah bukuan ke KPP, lalu diproses sesuai dengan standar layanan publik itu 30 hari. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah, DJP ini mengeluarkan program baru namanya IPBK. Cuma memang pada prosesnya IPBK ini memang jauh dari kata kesempurnaan memang, karena ini produk versi 1 kali ya. Betul, iya. Masih produk baru lah bahasanya kayak gitu. Jadi masih terbatas fitur-fitur dan layanannya. Jadi pemindah bukuan sendiri itu sebenarnya bisa untuk yang pengembalian pembayaran yang lebih. Misal seharusnya 100.000 dibayar 200.000. Bisa nggak 100.000-nya saya pindahkan ke jenis pajak lain? Bisa seperti itu. Tapi untuk yang pembayaran seperti itu di IPBK itu masih belum bisa Mas Sastra. Jadi kalau pembayarannya IPBK saat ini ya, kalau manual mah bisa-bisa aja gitu. Kalau pembayarannya masih nyangkut di SPT, istilahnya masih digunakan untuk membayar SPT, mau itu lebih bayar atau sebenarnya salah bayar, itu tidak bisa untuk saat ini. Yang bisa dilakukan pemindah bukuan melalui IPBK hanya setoran-setoran atau NTPN yang benar-benar bebas, tidak terikat pada SPT manapun. Jadi meskipun itu di draft SPT unifikasi, bahkan baru draft belum dilaporin nih, tapi sudah disangkutin di situ, itu tidak bisa Mas Sastra. Nggak bisa juga. Jadi nanti akan muncul notifikasi seperti yang Mas Sastra bilang, NTPN sudah digunakan. Seperti itu. Oke Mas, kalau yang tadi itu berarti misalnya ada wajib pajak yang ketika mau ngajuin permohonan pemindah bukuan melalui IPBK muncul notifikasi yang kayak tadi, berarti itu kemungkinan besar itu karena NTPN-nya sudah dipakai di SPT tertentu. Oke, baik. Nah, jadi sebenarnya ada batasan lain nggak Mas? Coba deh, misalnya kayak gini, kalau ada WP yang mau PBK ke NPWP lain, gimana? Itu bisa nggak lewat IPBK? Saya juga lupa kayaknya tadi jelasin ya. Iya. Salah satu fitur dari pemindah bukuan itu adalah memindah bukukan ke wajib pajak lain, bahkan itu bisa seperti juga. itu. Jadi tapi di IPBK ini memang fitur tersebut masih belum tersedia. Jadi masih PBK-nya itu masih di satu NPWP yang sama. Jadi bisa beda jenis pajak, bisa beda masa pajak, tapi masih di NPWP yang sama. Misal salah NPWP ya masih belum bisa. Tapi tenang aja, bagi sobat pajak yang masih belum bisa mengajukan secara elektronik di IPBK, itu bisa diajukan secara manual ke KPP terdaftar ya. Jangan ke kita, benar. Kita postin lagi ke KPP Jadi KPP terdaftar, lebih tepatnya kalau di PMK 242 tahun 2014 itu ke tempat penyetoran teradministrasi. Penyetoran teradministrasi. Jadi misal salah kode KPP nih,
Contoh, saya harusnya ke 087 ke KPP Madya 2 Jakarta Barat membayar PPN jasa luar negeri, harusnya ke 087. Tapi karena kode KPP saya di NPWP itu terdaftar 036 di KPP Grogol Petamburan, saya tulis tuh NPWP di PPN JLN-nya, PPN jasa luar negerinya itu menggunakan kode KPP 036. Kode KPP Grogol Petamburan, padahal harusnya 087 Madya 2 Jakarta Barat karena si pembayar ini terdaftar di KPP Madya 2 Jakarta Barat. Nah, yang seperti itu harus dimintanya bukan ke KPP terdaftar, ke KPP Madya 2 Jakarta Barat, tapi ke tempat pembayaran tersebut nyasar. Iya, nyasarnya tadi ke Grogol Petamburan kalau ke sini tadi ya. Iya. Tapi ini khusus untuk PPN JLN ya, bagi pembayaran PPh pasal 23, terus PPN juga yang selain yang jasa luar negeri itu tetap menggunakan kode KPP karena itu salah satu yang ditanyain juga kemarin waktu sosialisasi. Pak, saya bayar PPh pasal 21-nya pakai kode KPP di NPWP saya nggak? Atau saya harus ganti 087? Enggak ya. Jadi NPWP sampai dengan saat ini masih tetap meskipun dipindah-pindah kemana-mana, kode KPP-nya tetap kode KPP tempat awal daftar dulu. Bener. Jadi kayak mau gitu. pindah kemanapun nggak bakal berubah ya. Iya. Soalnya memang banyak sih juga yang nanya Iya, itu. yang nanya itu Ini kan, NPWP saya berubah nggak karena sudah ke Madya 2? Enggak ya. Ini tetap sekalian ya. menjawab pertanyaan ke-6 ini berarti ya Mas Astra ya. Enggak, kita cukup 5. Oh, cukup 5 lima aja. Ini Mas Siap. masih yang masalah seputar IPBK. Boleh nggak kalau seandainya kita PBK-kan dari yang non NPWP ke yang ada NPWP-nya atau sebaliknya? Itu bagaimana? Non NPWP ke Ya kan ada tuh Mas, yang ada kan yang beberapa case tanpa NPWP gitu. tanpa NPWP gitu Iya. ya, nilai 0,000,087,000 Iya, gitu benar, ya. gitu, iya. Dipindahkan ke yang ada NPWP-nya, misal dia salah gitu, PPN JLN-nya salah mau ke jenis pajak lain seperti itu ya. Nah, itu juga sama sebenarnya permasalahannya sama NPWP yang istilahnya fitur yang sebelumnya yaitu ke NPWP lain. Jadi jawabannya adalah tetap tidak bisa. Tetap nggak bisa ya. Benar. Tapi kalau sebenarnya secara manual bisa. Nah, secara ketentuan di 242 sebenarnya boleh dan bisa dan kalau bisa. diajukan secara manual seperti itu. Jadi bagi kawan pajak sobat pajak nggak perlu khawatir, ajukan aja secara manual kalau memang secara IPBK tidak bisa. Nah, nanti kalau secara manual juga ditolak, itu nanti bisa hubungi kami, calling kami, Mas Astra ya. Kenapa nih kok ditolak gitu? Adakah yang nggak sesuai ketentuan? Nah, itu nanti pasti akan kami jawab, kami bantu semampunya. Iya, baik. Berarti ini coba saya ini ya Mas ya, pertegas lagi ya. Berarti sebenarnya untuk fitur IPBK ini masih sebatas yang sama NPWP-nya, kesesama NPWP, terus untuk NTPN-nya yang belum pernah dipakai ya. Iya. Ya, untuk yang ringannya, bahasa ringannya seperti itu ya. Dua syarat utamanya itu. Dua syarat utamanya itu. Oke, jadi seperti itu ya Mas Erik. Terima kasih banyak sudah mau bergabung di acara podcast pertama kita, Tax Education. Sama-sama Mas Astra. Iya, jangan kapok-kapok ya Mas buat gabung-gabung lagi sama kita di sini, Siap, bahas-bahas tentang pajak pastinya. Ya, untuk sobat pajak semua yang sedang menonton acara kita pada kali ini, yang ingin berkomentar ataupun bertanya, boleh banget nih ditanya aja di kolom komentar YouTube kita. Tapi jangan lupa juga ya untuk subscribe channel YouTube kita, yaitu di KPP Madya 2 Jakbar. Jangan lupa nyalain loncengnya juga. Dan teruntuk semua sobat pajak yang terdaftar di KPP Madya 2 Jakarta Barat yang ingin bertanya seputar perpajakan, boleh banget nih hubungin kita di 021 56 55 448 ekstensi 105 untuk pelayanan dan 117 untuk herdes, bener banget. Dan untuk sobat pajak semua, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di mana Mas? Di @pajakmadya2jakbar. Iya, baik. Saya Sastra, saya Erik. sampai jumpa di podcast episode berikutnya.